Cek suara, dicoba tes 1. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lampu ini merepotkan saya. Merepotkan. Teman-teman Mamda, sekarang kita dalam pembelajaran daring. Dalam kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang company profile. Company profile yang akan dijelaskan oleh Bapak Edi. Oke, terima kasih Bapak Mafi. Company profile adalah sebuah bentuk perkenalan profesional dari sebuah bisnis dengan tujuan utama untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai keberadaan bisnis tersebut. Terus? Sekarang kita akan membahas tentang bentuk company profile. Bentuk-bentuknya sangat banyak sekali. Company profile mulai dari brosur, video, ataupun slideshow dalam bentuk foto. Sekarang saya akan menerangkan tentang fungsi company profile. Yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai perusahaan. Company profile merupakan tempat di mana perusahaan berbagi cerita tentang siapa mereka, sejarah berdirinya perusahaan, visi misi, dan tentu saja produk atau jasa yang mereka tawarkan. Company profile juga digunakan sebagai branding di dalam suatu media, baik di media online ataupun media cetak. Nah, di sini semisal kita mau menunjukkan tentang profil dari perusahaan kita atau sekolah kita atau instansi kita, itu kita bisa menggunakan company profile ini. Kita upload di YouTube, di Facebook, atau di media sosial lainnya, atau kita bisa di media cetak baik koran, majalah, dan lain-lain. Yang ketiga, company profile yaitu berfungsi untuk alat pemasaran. Sebuah company profile yang dibuat dengan baik mampu menarik perhatian target konsumen, sehingga mereka mau mengenal lebih tentang produk atau jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh yang sangat mudah untuk kita pahami, kita bisa melihat company profile yang ada di YouTube. Semisal company profile tentang sekolah atau sebuah lembaga ataupun perusahaan. Kita ambil gampangnya profil sebuah sekolah. Nah, ketika kita melihat company profile di YouTube tentang sebuah sekolah, company profile tersebut menceritakan tentang sekolah tersebut, apa saja jurusannya, apa saja kegiatannya, apa saja ekstrakurikulernya. Nah, itu pembuatannya pun ada tahapan-tahapannya. Untuk kenapa company profile ini dibuat? Nah, ini agar masyarakat dan halayak ini mengerti, oh ternyata sekolah ini mempunyai program unggulan ini, sekolah ini mempunyai program unggulan itu, dan lain-lain. Nah, itu salah satu fungsi dari company profile. Itu contoh yang paling gampang kalau kita melihat dari company profile tentang sekolah. Nah, di beberapa sekolah di Paciran ini pun sudah mempunyai company profile yang sudah diupload di YouTube. Sekarang kita masuk pada isi dan susunan dari company profile. Yang pertama yaitu cover depan. Cover depan kalau dalam company profile berupa buku, brosur, itu biasanya langsung logo atau nama perusahaan atau sekolah bersama dengan gedung-gedungnya. Itu untuk covernya, dan harus bersifat menggelitik rasa penasaran oleh konsumen. Jadi cover depan sifatnya wajib untuk diadakan dalam company profile. Yang selanjutnya yaitu kata pengantar. Dalam hal ini kata pengantar itu bersifat opsional ya, boleh dimasukkan ataupun tidak. Nah, dalam kata pengantar ini kalau kita membuat company profile dalam bentuk brosur, itu kita boleh memasukkannya ataupun tidak karena sifatnya tidak wajib. Sedangkan untuk di video ini jarang sekali orang memasukkan kata pengantar karena itu akan menambah durasi dalam video dan itu membuat jenuh. Selanjutnya selain kata pengantar yaitu tentang sejarah dari perusahaan ataupun instansi tersebut. Jadi sejarah ini sebenarnya ada yang mewajibkan, ada pula yang tidak, tergantung bentuk dari company profile tersebut. Jadi semisal kita membuat video panjang, sejarah bisa dimasukkan. Kalau kita membuat video pendek,
video kilat, itu sepertinya kita tidak perlu memasukkan tentang sejarah dari profil sebuah lembaga tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah kita menyinggung tentang sejarah, yaitu kita masuk ke tahapan pemasukan visi misi. Jadi visi misi ini sebenarnya wajib untuk video yang durasinya menengah ataupun panjang, juga wajib bagi brosur dan lain-lain. Kalau video cepat sih kita nggak usah masukkan visi misi, nggak apa-apa kalau sangat cepat, ataupun dalam bentuk teks itu bisa. Visi misi ini fungsinya itu agar masyarakat ataupun pembaca itu tahu tujuan dari cita-cita perusahaan tersebut, baik langkah yang akan dicapai dalam waktu yang dekat ini ataupun langkah panjang yang akan dicapai oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, itu fungsinya visi misi dimasukkan ke dalam company profile. Ayo silakan. Yang keberapa? Selanjutnya setelah visi misi. Setelah visi misi, yaitu anggota tim. Ini sifatnya opsional. Anggota tim yaitu menerangkan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam suatu perusahaan, atau mungkin kalau sekolah berarti di dalam lembaga itu siapa saja anggotanya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Biasanya klien atau calon konsumen itu sangat berfokus pada bagian ini. Oke. Produk jasa seperti apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kalau sekolah mungkin jurusannya apa aja, kayak gitu-gitu. Itu kalau memungkinkan diterangkan dengan merinci, dengan jelas, agar konsumen atau calon siswa atau yang lainnya itu bisa paham dan bisa masuk ke perusahaan atau sekolah tersebut. Seperti itu. Yang paling penting di sini adalah pertanyaan mengapa kalian harus memilih kita. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam company profile yang ada. Jadi semisal apa sih yang kita tawarkan, apa sih program yang kita punya sehingga kalian harus memilih kita. Kita harus mempunyai program unggulan. Kalau semisal di company profile sekolah berarti kita mempunyai program unggulan seperti semisal tahfidz kelas, IT kelas, atau yang lain-lain, ataupun semisal di dalam suatu perusahaan karena kita menciptakan produk itu pertama kali, maka kalian harus memilih produk kita. Nah, itu adalah program unggulan yang bisa kita tawarkan ke dalam company profile untuk masyarakat atau calon pembeli ataupun calon orang murid-murid yang akan mendaftar ke sekolah kita. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu pengalaman perusahaan. Ini sifatnya opsional tapi penting. Pengalaman perusahaan, kalau perusahaan biasanya pernah bekerja sama dengan siapa atau pernah punya klien besar siapa, itu sangat penting, tapi sifatnya opsional. Terus yang wajib terakhir yaitu bagian penutup. Nah, bagian penutup ini harus ada. Masa kayak company profile nggak ada penutupan kan nggak enak. Setiap pembukaan pasti ada penutupan. Oke, terima kasih. Kita kalau berbicara tentang video company profile itu kita bisa melihat contoh-contohnya itu ada 3 macam. Ini ada 3 macam. Yang pertama, kita bisa melihat video dengan full, yaitu video durasinya agak panjang dan itu sangat rinci, sangat detail. Ada sejarahnya, ada visi misinya, ada kata pengantar dari kepala sekolah ataupun pembina, itu pasti ada. Selanjutnya di video mid, video yang menengah, ini informasinya masih jelas, ada sejarahnya, tapi biasanya kata pengantarnya itu tidak ada. Kalian bisa melihat contoh-contohnya di YouTube atau yang lain. Kemudian yang versi yang paling singkat, padat dan jelas itu biasanya video cuma durasi 1 atau 2 menit, video cepat dan penjelasannya cuma ada di teks yang ada. Nah, itu
contoh-contoh dari bentuk-bentuk dari video company profile. Kemudian apa nih Pak? Ya sih lah. Kemudian yang biasanya ada yang pakai artis ya, ada yang pakai artis, pakai talent, ada juga yang tanpa talent ya, ada yang tanpa talent. Dan itu tergantung dari mau seperti apa video kita. Kalau yang di lembaga biasanya artisnya nyari siswa atau siswi yang good looking. Paling cantik, paling seperti ganteng. Kita berdua ya. Sering sekali ditawarin cuman kita nggak mau ya. Udah? Terus itu Pak, satu lagi. Apa ya? Aku kok lupa ya. Ya wis. Nah, terus tahapannya kita itu harus membuat rancangan pemikiran dulu. Apa saja yang harus diambil, misalnya dalam video depannya ini kita mengambil lokasinya dulu ya Pak. Openingnya itu kita ambil apa aja, atau tempatnya di mana, di desa mana, jalannya di mana, itu kita bisa melihat, kita bisa masukkan ke dalam video. Selanjutnya kita bisa memasukkan, tapi ini harus direng-reng dulu ya di pasca produksi sebelum kita melakukan shoot. Selanjutnya ini tentang apa saja sih kelas-kelasnya itu. Kalau di sekolah itu ada IPA, ada IPS, ada program apa, ada labnya, ada apanya, praktikum apa, atau apa kayak gitu. Ada perpusnya, ada apa, itu harus ditulis dulu, ditulis dulu semua, itu bisa dimasukkan. Kemudian hal-hal lain pun kita harus pikirkan, apa kita pakai artis atau tidak, cuma apa kayak apa mungkin video cepat gak di setting apa? Oh, video kayak dadakan gitu. Kayak video dadakan tanpa settingan itu. Tapi dasarnya kita punya settingannya ya. Kita punya settingannya, cuman orang-orangnya kita nggak nyeting. Kita nggak kasih tahu mereka. Itu sulit. Apa itu? Apa ya bahasannya itu loh? Uang kaget lah. Kan kaget. Wah, kaget settingan banget. Selanjutnya pokoknya setelah itu semua programnya direng-reng, terus kita sudah pakai talent atau tidak, dan kita sudah persiapkan semua, itu baru kita bisa melakukan produksi. Pokoknya sekali lagi, pra-produksi itu sangat penting untuk kelancaran pas produksi. Ya itulah daring dalam jejaring belajar dari rumah dari kami. Saya Pak Edi. Saya Pak Maafi. Sekian dari kita. Ya. Ya. Oke. Sampai sing salam. Oke, ya. Oke, sing salam. Sing kalam. Sopo? Jentik mesti menang to. Ya sing kalah salam. Ya biasa sing oleh hadiah iki sing menang. Wah, iku ora hadiah. Sudah demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, main berapa ya? Bye bye. Sip. Aku metu dhisik to. Wis ora